Sebelum memulai ibadah, saya akan sampaikan pengumuman singkat atau pemberitahuan singkat. Yang pertama, pada tata urutan ibadah nomor 9, itu saat menyanyi langsung jemaat diundang berdiri. Yang kedua, perjamuan kudus langsung dilaksanakan di tata ibadah urutan nomor 16 setelah khotbah dan mengumpulkan persembahan yang kedua. Demikian pemberitahuan singkat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang saat ini hadir secara fisik di gereja maupun yang mengikutinya secara live streaming, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Hari ini kita mengingat karya terbesar yang Tuhan Yesus Kristus lakukan dalam hidup kita. Dia menderita dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kiranya semakin kuat terukir dalam hati kita betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Itu bukan karena kebaikan kita, melainkan hanya karena kemurahannya. Tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi hanya Yesus yang rela mati untuk orang berdosa. Itulah yang kita syukuri hari ini. Pada hari peringatan kematian Tuhan Yesus saat ini, kita diyakinkan bahwa Yesus yang mati di kayu salib adalah hamba Tuhan yang menderita. Karena itu, kita patut mensyukuri karya penebusannya untuk kita. Marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 88, ayat yang pertama dan kedua. Kasih
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasaanmu, hai dunia orang mati? Haleluya! Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang yang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Terukir di hatiku wajah-Mu pada salib-Mu, andai ku ingat Kau selalu pengorbanan-Mu padaku. Kau sudah selamatkan diriku, tanggung untuk dosaku. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ingatlah Yesus Tuhanmu yang datang ke dunia
saat ini kita berdiri menghadap Tuhan, ingatlah penderitaan Yesus di kayu salib. Sembari kita merenungkan kelemahan dan kealpaan kita atas kehendak-Nya dalam segala perbuatan kita, marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib karena dosa kami, kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Engkau menanggung derita untuk menebus kami dari dosa dengan darah-Mu yang tercurah di Golgota. Betapa besar kasih-Mu kepada kami, ya Tuhan. Namun kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus kehidupan kami dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani 4
ayat 14 sampai dengan 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab iman yang besar kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Salib Tuhan berpenuh darah dan Yesus disalibkan untuk kesembuhan bukan hatimu. Aku sungguh cinta salibnya, salib Tuhanku di Golgota. Ku dekatkan diri padanya. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari arah orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus. Baiklah, kita mendengarkan pemberitahuan pada peringatan kematian Tuhan Yesus pada ibadah pagi ini. Pemberitahuan. Nama ibadah hari ini adalah ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus. Tema hamba Tuhan yang menderita. Informasi pemberitahuan lainnya. Pertama, peringatan hari kematian Tuhan Yesus. Ibadah hari ini, Jumat, tanggal 15 April 2022, adalah peringatan hari kematian Tuhan Yesus dan diadakan ibadah dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pagi dilaksanakan pada pukul 06 WIB saat ini. Ibadah sekolah minggu juga dilaksanakan pada pukul 06 WIB secara online.
Kebaktian siang diadakan pada pukul 10 WIB. Kebaktian sore diadakan pada pukul 18 WIB. Setelah ibadah dewasa akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang belum mendapat peneguhan sidi dan yang sedang dikenakan siasat gereja atau RPP, tidak diperkenankan ikut dalam perjamuan kudus. Yang kedua, Marulaun Nahohom. Pada hari ini Jumat, tanggal 15 April 2022, diadakan ibadah Marulaun Nahohom pada jam 14 WIB. Dimohon kehadiran semua jemaat pada ibadah tersebut. Yang ketiga, Pesta Peringatan Kebangkitan Tuhan Yesus. Pesta Paskah pertama. Pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022, akan diadakan ibadah Minggu Pesta Paskah pertama peringatan kebangkitan Tuhan Yesus dengan jadwal sebagai berikut. A. Buha Ijuk masuk pukul 04.00 WIB, jam 4 subuh. B. Ibadah pagi masuk pukul 07 WIB. C. Ibadah siang masuk pukul 10 WIB. D. Ibadah sore masuk pukul 18 WIB. Berikutnya Pesta Paskah kedua. Pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, mulai jam 19 WIB, akan diadakan Pesta Paskah kedua, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Dimohon kehadiran semua jemaat pada ibadah tersebut. Demikianlah pemberitahuan untuk kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan Cor Gloria secara virtual.
Sambil memuji Tuhan, dari buku nyanyian nomor 81, kita mengumpulkan persembahan. Yesus sumber kehidupan, juru selamat jiwaku, Kau kalahkan kematian.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Pemberitaan firman Tuhan untuk kita dalam memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus di Jumat Agung hari ini. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, boleh mengikuti dalam hati. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang hari ini hadir di tengah-tengah gereja Tuhan, dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang beribadah di rumah masing-masing ataupun di mana saja yang mengikuti secara live streaming. Setiap tahun kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Setiap tahun kita diingatkan betapa berharganya kita ini bagi Allah. Setiap tahun kita diingatkan bahwa kasih Allah yang begitu besar tidak ada tandingannya di tengah-tengah dunia ini. Dan setiap tahun lewat peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus ini kita diingatkan, Dia menebus kita, Dia membebaskan kita, Dia memenangkan kita dari dosa dan kematian yang kekal itu, bukan dengan emas, perak, tetapi Dia menebus kita dengan membayar mahal atas dosa, kejahatan, kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita di dunia ini oleh darahnya, oleh nyawanya. Dan itulah pengorbanan terbesar yang dikerjakan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus bagi kehidupan kita, umat manusia yang sungguh-sungguh Dia kasihi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kita ada sekarang sebagaimana kita ada sekarang ini. Kita boleh hadir di tengah-tengah gereja Tuhan ini untuk bersyukur kepadanya atas pengorbanannya yang takkan terbayar oleh kita melalui apapun. Kita diingatkan ada hamba yang menderita di sana. Ada seseorang yang merelakan dirinya, ada seseorang yang mengorbankan dirinya untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Dan firman Tuhan hari ini melalui Nabi Yesaya mengingatkan kita, kalau hari ini kita ada di sini, kalau hari ini kita boleh duduk di sini, semua itu adalah karena pekerjaan hamba
yang menderita itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesaya memberitakan tentang keselamatan Sion, dia melanjutkan nubuatan tentang hamba Tuhan yang menderita. Pemberitaan tentang nubuatan hamba Tuhan ini juga merupakan penguatan atas janji keselamatan Allah dalam pembebasan bangsa Israel dari Asyur dan Babel ketika itu. Dalam nubuatan itu Allah mengutus hambanya, di mana disebutkan pada ayat yang ke-13 itu bahwa hambanya akan berhasil, utusan Allah, pilihan Allah yang diperintahkan untuk melaksanakan tugas yang besar dan mulia itu akan berhasil. Sebab ia bertindak dalam hikmat bijaksana yang dianugerahkan oleh Allah. Dan hamba Tuhan yang dimaksud dalam ayat ini adalah Yesus Kristus. Dia yang adalah hikmat itu sendiri, di mana dia, Yesus Kristus, dalam hikmat itu sendiri melanjutkan karya penebusan bagi umat Allah, bagi umat manusia. Seperti pemberitaan dalam kitab-kitab Injil, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kehadiran Yesus semasa hidupnya di bumi telah mengundang kekaguman banyak orang. Kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini telah mengundang kekaguman bagi banyak orang, meskipun kita menyaksikan dalam pemberitaan firman Tuhan itu bagaimana banyak juga orang-orang yang membenci, banyak juga orang-orang yang tidak menyukai kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Tetapi pada akhirnya ia disanjung, ia ditinggikan, dan dia dimuliakan karena kasih yang begitu besar dari Bapanya di sorga. Lalu pada ayat yang ke-14 dikatakan banyak orang akan tertegun melihat dia. Orang-orang akan terheran-heran, terkagum-kagum. Sebab apa? Sebab ia merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Orang-orang terheran-heran, terkagum-kagum, menyaksikan Yesus yang adalah Tuhan itu meninggalkan. Sesungguhnya dia adalah Tuhan, tetapi dia mau merendahkan dirinya. Dia mau hadir di tengah-tengah dunia ini dan mengambil rupa seorang hamba. Yesus memilih jalan itu untuk mengajarkan kepada umat manusia, untuk mengajarkan adanya ketaatan, kesetiaan sampai mati di kayu salib. Dan itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana Yesus menjalani Via Dolorosa itu tak sedetik pun dia mengeluh, tak sedetik pun dia membalaskan kebencian, amarah, caci maki dari orang-orang banyak itu. Padahal banyak orang memperlakukannya tidak manusiawi ketika itu. Dia menerima penghinaan bertubi-tubi. Dia menerima makian, dia menerima cacian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi ia tidak menyembunyikan wajahnya ketika dia diludahi. Sampai firman Tuhan mengatakan hari ini, karena begitu beratnya kesengsaraan yang dialami, kesakitan yang begitu hebat yang dialami oleh Yesus, dikatakan buruk rupanya. Mungkin orang-orang ketika itu sudah jijik melihat Yesus berdarah-darah.
sakit, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dia dicambuk, dipukuli, diludahi, dicaci maki, dihina, sampai kepada titik terendah. Tetapi dia tidak menyembunyikan wajahnya. Dia membiarkan orang banyak itu melakukan sampai mereka puas. Dia membiarkan orang banyak itu melakukan apa yang membuat hati mereka senang. Dia membiarkan orang banyak itu mengolok-olok dirinya, mempermalukan dirinya, menghina dirinya. Dia tidak memaki-maki mereka, membalas seperti yang dilakukan mereka kepadanya. Bukannya dia tidak memiliki kekuatan. Bukannya dia tidak mampu untuk membalaskan itu semua. Bukannya dia tidak bisa memanggil beribu-ribu tentara sorgawinya itu untuk menghabisi semua orang yang melakukan hal yang tidak manusiawi kepadanya. Tetapi dia melakukannya penuh dengan ketaatan. Dia hanya memandang orang banyak itu. Yang ada adalah rasa kasihan. Bukan kepada dirinya tetapi kepada orang banyak itu yang tidak mengenal dengan benar-benar. Yang tidak mengerti, yang tidak memahami dengan benar-benar karya yang dilakukannya. Sehingga orang terheran-heran, manusia apakah dia ini? Dia tidak melawan. Dia tidak melakukan apapun. Tetapi dia pikul salib itu sampai ke Golgota. Tangannya, kakinya dipaku. Lalu mahkota duri diberikan kepadanya. Ketika dia memulai Via Dolorosa itu, jalan salib itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih sampai ke Golgota, tak terhitung mungkin berapa ribu kali cambukan itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Kalau kita bayangkan kesakitan yang amat dalam. Lalu kalau kita membayangkan surah Awi, seandainya aku mengalami hal yang sama seperti Yesus, oh ampun, saya tidak akan sanggup. Ketika saya dicubit sedikit pun, oh jangan, saya akan langsung membalas. Ketika saya dicaci maki sedikit saja, disenggol-senggol namaku, keluargaku, oh jangan harapkan saya akan diam, tapi saya akan membalas. Sedikit saja orang melakukan yang tidak baik kepadaku, saya akan membalaskan itu. Tetapi dia yang adalah Tuhan itu hadir sebagai manusia, sebagai rupa hamba. Dia patuh sepatuh-patuhnya, dia setia sesetia-setianya sampai di Golgota. Dia membesarkan jiwanya. Dia membuka hatinya lebar-lebar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Meskipun dia buruk rupa, meskipun dia harus berdarah-darah, tapi dia membesarkan jiwanya, membuka hatinya lebar-lebar untuk semua orang yang melakukan kejahatan itu, untuk semua orang yang berbuat hal yang tidak manusiawi kepadanya ketika itu. Maka tak heran pada ayat 15 itu dikatakan, dia akan membuat orang banyak itu tercengang. Banyak bangsa-bangsa, para pembesar dan raja-raja akan menunjukkan penghormatan kepadanya. Mereka akan kehabisan kata-kata, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Karena karya besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu tertutup. Tidak bisa berkata apa-apa. Pada akhirnya mereka mengakui, semua lutut bertekuk, semua lidah mengaku bahwa dialah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka pada hari ini, dalam memperingati Jumat Agung ini, lewat pemberitaan firman-Nya, Allah mengingatkan kita semua akan beberapa hal. Yang pertama, bahwa kematian Yesus adalah pengorbanan menuju kemenangan.
Kematian Yesus adalah pengorbanan menuju kemenangan. Yesus telah merelakan jiwanya sebagai korban penghapus dosa kita. Dia telah menunaikan tugasnya saat ia menyerahkan nyawanya di kayu salib itu. Dan dia melakukan itu dengan kerelaan, tanpa paksaan. Dia melakukan itu dengan kerelaan karena cinta kasihnya yang besar bagi manusia, bagi kita semuanya. Makanya di kayu salib itu Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dia mengatakannya dengan tulus. Dia mengatakannya dengan ikhlas. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan seruan itu telah mengalahkan musuh-musuhnya. Yesus dengan keberanian yang tidak tergoyahkan, dia menjalaninya dengan taat dan setia sampai di Golgota. Dia tidak berhenti di tengah jalan, tetapi dia menuntaskan itu sampai selesai tugas yang diberikan oleh Bapaknya kepadanya dengan keberanian yang luar biasa. Oleh karena itu seruan Yesus di kayu salib itu melambangkan keberanian yang utuh dalam menghadapi kesengsaraannya. Sehingga kematian Yesus itu menjadi catatan sejarah yang harus kita kumandangkan ke seluruh dunia dan seluruh umat manusia. Kita sudah menikmatinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita sudah mendapatkan itu. Pengorbanan Yesus itu sudah dinyatakan. Oleh karenanya kita harus berani untuk mengumandangkan, mewartakan, memberitakan itu. Di tengah-tengah kehidupan kita ini bahwa Yesus yang kita imani itu, Yesus yang kita percayai itu benar-benar mati, turun ke dalam kerajaan maut yang dia lewati lewat Via Dolorosa itu. Kita harus berani menyaksikan itu kepada orang banyak, kepada siapapun di tengah-tengah kehidupan kita ini. Meski ada banyak orang yang mengolok-olok, tidak mungkin, tidak benar-benar kalau Yesus itu mati. Tapi kita harus berani menyaksikan Yesus itu benar-benar mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Tetapi berita sukacitanya, dia tidak selamanya di dalam kerajaan maut itu. Tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari sana. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika Yesus sudah menyerahkan nyawanya melalui kematiannya di kayu salib, maka kita juga harus menyerahkan hidup kita ini kepada Allah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan karya penyelamatan Allah dengan mengaku percaya kepada Yesus tanpa tindakan iman yang nyata dalam kehidupan kita sehari-harinya. Jangan kita menyia-nyiakan pengorbanan Yesus itu yang sudah menyelamatkan kita tanpa melakukan apapun dalam kehidupan kita ini. Karena penebusan dosa kita itu telah dibayar dengan sangat mahal oleh Yesus Kristus itu. Sebagaimana yang saya katakan tadi, darahnya, nyawanya, itulah sebagai tebusan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita berjuang untuk hidup di dalam Tuhan selagi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita hidup di dunia ini. Mari kita berjuang untuk hidup di dalam Tuhan. Sama seperti apa yang disaksikan oleh Paulus. Dia hidup di tengah-tengah dunia ini, dia katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Dia katakan dalam kitab Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Paulus mengatakan demikian, dan itu jugalah yang menjadi ajakan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari hidup di dunia ini, tetapi hiduplah di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, firman Tuhan mengingatkan kita, jadilah kuat walau berat. Jadilah kuat walau berat. Menjadi rapuh sangatlah mudah Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika diperhadapkan dengan berbagai persoalan kehidupan, ketika diperhadapkan dengan berbagai penderitaan dalam kehidupan ini, menjadi rapuh itu sangatlah mudah, tetapi menjadi kuat itu sangatlah sulit. Tetapi Yesus telah mematahkan istilah ini. Sebab ia tidak membiarkan dirinya menjadi rapuh walaupun kesengsaraan yang dialaminya begitu berat. Dan kesulitan yang besar itu membuatnya sedih, seperti mau mati rasanya. Penderitaan siapa? Kita manusia yang ada di dunia ini. Penderitaan siapa yang melebihi penderitaan Tuhan kita itu? Masalah siapa yang lebih besar dari masalah yang dihadapi oleh Yesus ketika itu? Ancaman yang bagaimana yang kita hadapi di dunia ini melebihi ancaman yang dihadapi oleh Yesus ketika itu? Tantangan yang bagaimana Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kesedihan yang bagaimana yang kita hadapi di dunia ini melebihi dari kesedihan yang dialami oleh Yesus ketika itu? Tidak ada tentunya. Tetapi Yesus mampu bertahan ketika itu sampai akhirnya. Dia setia sampai akhir menunaikan tugas yang diberikan kepadanya. Yesus tidak membiarkan kerapuhan itu menguasai dirinya. Tetapi ketika dia akan melewati Via Dolorosa itu, kemana Yesus pergi? Apa yang dia lakukan? Bukan tidak berat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi dia memilih tempat yang sunyi, jauh dari keramaian, jauh dari murid-muridnya. Dia pergi berdoa kepada Bapanya, Getsemani. Dia berdoa, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Meskipun dia berkata, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, kehendakmu jadilah. Suraboi, dia tidak melewati itu semua, tetapi pada akhirnya dia berkata, jangan kehendakku, tetapi kehendakmulah yang jadi. Kita melihat keteguhan hati daripada Yesus menghadapi kesesakan itu. Lalu bagaimana kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih ini menjadi teladan yang baik bagi kita? Bagaimana kita juga memiliki keteguhan hati meski kita menghadapi banyak pencobaan, banyak persoalan, banyak masalah, penderitaan, sakit penyakit atau apapun itu di tengah-tengah kehidupan kita ini. Sekali lagi, janganlah menjadi rapuh, tetapi kuatlah oleh karena salib Yesus itu. Jangan menjadi putus asa, tetapi tetaplah semangat karena salib Yesus itu. Janganlah bersungut-sungut, tetapi bersyukurlah karena salib Yesus itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita meneladani bagaimana ketangguhan, bagaimana kekuatan Yesus untuk melewati jalan sengsaranya itu. Kita mulai dari 10%,
50%, lalu kemudian nanti Tuhan menyempurnakan kekuatan kita itu. Tuhan menyempurnakan ketangguhan kita itu. Oleh karenanya ambillah sikap, sebagaimana sikap yang diambil oleh Yesus ketika itu. Dia berserah kepada Bapaknya, dia berdoa kepada Bapaknya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak hal yang membuat kita bisa saja menyerah dalam perjalanan hidup kita ini. Banyak hal yang membuat kita untuk mundur dalam mengikut Yesus. Banyak hal yang membuat kita untuk mundur dalam melakukan pelayanan kita, pekerjaan kita. Tetapi ingatlah satu hal, sesulit apapun, sesengsara apapun keadaanmu di dunia ini, semua itu akan berlalu. Semua itu akan berlalu. Semua itu akan berakhir dengan waktunya. Tetapi kita juga harus mengingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika semua itu akan berlalu dan berakhir, ada satu hal yang tidak akan berlalu dan berubah bahkan berakhir di dalam kehidupan kita ini, yaitu kasih dan kemurahan Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan kita. Itu yang membuat kita bangkit dari keterpurukan. Itu yang membuat kita bangkit dari ketersesatan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kasih dan kemurahan Tuhan tidak akan pernah berlalu, tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berakhir di dalam kehidupan kita ini. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui kematian Yesus Kristus, kita pun disadarkan betapa mulianya pengorbanannya, kerelaannya menderita adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Banyak orang yang merasa dekat dengan Tuhan, tetapi tidak pernah merasakan kuasanya, tidak pernah menyaksikan kuasanya. Banyak orang yang mendengar kebenarannya, tetapi tidak mengerti, tidak memahami apa itu kerelaan di dalam perjalanan kesengsaraannya itu. Tetapi kita hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang sudah banyak menerima pengajaran akan kematian Tuhan Yesus Kristus itu, tentunya kita semakin disadarkan, kita semakin diingatkan untuk memahami itu dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita ini. Kiranya kematian Tuhan Yesus itu menolong kita untuk semakin memahami penderitaan dan kesengsaraan dalam perjalanan hidup ini. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Selamat memaknai Jumat Agung. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan hari ini. Tatkala kami memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal itu, yang rela menjadi hamba yang buruk rupa oleh karena penderitaan demi tebusan akan dosa dan kejahatan kami. Ini adalah bukti betapa Engkau mengasihi kami dan kami sangat berharga bagi-Mu, sehingga darah anak-Mu Yesus Kristus, nyawa anak-Mu Yesus Kristus itu menggantikan kami di kayu salib, kematian yang kekal itu. Kematian-Mu itu, ya Yesus Kristus, membawa kemenangan bagi kami. Kematian-Mu itu, ya Yesus Kristus, membawa sukacita bagi kami. Biarlah Rohul Kudus-Mu yang semakin menuntun kami untuk selalu menghargai, menghormati,
pengorbananmu di kayu salib itu. Dan kami semakin menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Dan ajarlah kami di dalam kehidupan kami di dunia ini, kami tidak akan lagi menyalibkan Engkau ya Yesus Kristus Tuhan kami lewat perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, lewat dosa dan kejahatan kami. Tetapi biarlah kami diubahkan dari sehari ke sehari, menikmati apa yang telah Tuhan kerjakan, pengorbanan-Mu itu di dalam kehidupan kami ini. Dan biarlah kami juga dimampukan untuk mewartakan kabar baik, sukacita di tengah-tengah kehidupan kami ini. Ketika Engkau mati, Engkau bangkit dari kematian itu, membawa kemenangan dan sukacita bagi kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan kita. Kayu salib yang kudus, Kaulah perlindunganku menghadap
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan memasuki perjamuan kudus. Sekali lagi kami mengingatkan yang berhak untuk menerima perjamuan kudus